Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Efran Al-Amin, Guru Produktif Teknik dan Bisnis Sepeda Motor SMK Bina Karya Mandiri 2 Kota Bekasi. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi pelajaran listrik otomotif kelas 12 dengan judul Sistem Pengaman Rangkaian Kelistrikan. Langsung saja kita masuk materinya. Pengaman rangkaian kelistrikan berfungsi untuk melindungi kabel-kabel dan konektor dari kebakaran karena arus yang mengalir berlebihan. Pengaman rangkaian kelistrikan, pada pengaman ini terdiri dari 1. Sikring atau fuse, kedua adalah fusible, ketiga adalah circuit breaker. Pada materi ini saya hanya membahas 2 pengaman saja. Yang pertama adalah sikring, yang kedua fusible. Karena fungsi 2 komponen ini hampir sama, hanya berbeda kapasitasnya saja. Yang pertama kita bahas tentang sikring. Fungsinya adalah mencegah komponen-komponen lain dari kerusakan yang disebabkan oleh arus yang berlebihan. Letaknya, sikring ditempatkan pada bagian tengah sirkuit kelistrikan. Bila arus yang berlebihan melalui sirkuit, maka sikring yang pertama mengalami kerusakan berupa berasap atau terbakar, yang menandakan elemen dalam sikring mencair sehingga sistem sirkuit terbuka. Tipe sikring. Sikring dikelompokkan ke dalam 2 tipe. Yang pertama tipe sikring blade, yang kedua adalah tipe sikring cartridge. Berikut ini adalah gambar. Yang pertama adalah gambar sikring tipe blade dengan 2 kaki. Ciri khasnya adalah berwarna-warni berdasarkan kapasitasnya. Yang kedua adalah sikring jenis cartridge dengan tabung silindernya. Kapasitas sikring dan warnanya tipe blade. Yang pertama adalah kapasitas sikring 3 ampere warna violet, yang kedua 5 ampere warna coklat kekuning-kuningan, yang ketiga 7,5 ampere warna coklat, yang keempat adalah 10 ampere warna merah, yang kelima adalah kapasitas 15 ampere warna biru, yang keenam kapasitas 20 ampere warna kuning, yang ketujuh kapasitas 25 ampere tidak berwarna atau transparan, dan yang terakhir kapasitas 30 ampere berwarna hijau. Mudah-mudahan pembahasan masalah sikring mudah dipahami oleh kita semua. Selanjutnya kita masuk materi berikutnya. Pengaman yang kedua adalah fusible. Fungsi fusible secara umum fungsi dan konstruksinya sama dengan sikring. Perbedaan utamanya adalah fusible dapat digunakan untuk arus yang lebih besar karena ukurannya lebih besar dan mempunyai elemen yang lebih tebal. Seperti sikring, fusible dapat terbakar atau putus jika arusnya melebihi kapasitasnya dan harus diganti dengan yang baru. Tipe fusible. Menurut tipenya, fusible dapat diklasifikasi ke dalam 2 tipe, yaitu pertama tipe cartridge dan yang kedua tipe link. Berikut ini adalah gambar tipe fusible. Yang pertama ada tipe cartridge, yang kedua tipe link. Silakan disimak gambarnya. Fusible dengan berbagai kode warna. Identifikasi fusible dapat diidentifikasikan berdasarkan kapasitasnya yang ditunjukkan dengan kode warna untuk masing-masing kapasitas. Di bawah ini dicontohkan dari masing-masing kode warna fusible tipe cartridge. Silakan perhatikan gambarnya. Kapasitas fusible dan warnanya.
Berikut ini kode-kode warna dan tingkatan kapasitas arus pada fusibeling tipe cartridge. Yang pertama, kapasitas 30 ampere. Persamaan luas penampangnya 0,3. Identifikasi warnanya merah muda. Yang kedua, 40 ampere. Persamaan luas penampang 0,5. Warnanya hijau. Yang ketiga, 50 ampere. Persamaan luas penampang 0,85, warnanya adalah merah. Yang keempat, 60 ampere. Persamaan luas penampang 1,0, warnanya kuning. Yang kelima, 80 ampere. Persamaan luas penampangnya 1,25, warnanya adalah hitam. Dan yang terakhir, 100 ampere. Persamaan luas penampang 2,0, identifikasi warnanya adalah biru. Dari sini mudah-mudahan bisa dipahami tentang materi fusibeling. Langsung kita masuk materi berikutnya. Penyebab dan cara mengatasi sikring sering putus. Yang pertama adalah beban listrik berlebih pada sikring. Berikut penjelasannya. Sikring dapat kelebihan beban jika pemasangan sikring dengan salah satu komponen, misalnya lampu tidak sesuai. Misal, sikring 10 volt sedangkan lampu 15 volt. Tentu hal ini akan membuat sikring kelebihan beban dan akhirnya putus. Untuk mengatasinya dengan mengganti sikring 20 volt. Tapi terlebih dahulu Anda harus mengecek kabel apakah mampu untuk menahan beban besar. Karena tidak sesuai, malah kabel yang mengalami kerusakan seperti meleleh. Yang kedua, terjadi korsleting pada kabel. Korsleting pada kabel juga menjadi penyebab sering putusnya sikring. Sikring bertugas sebagai pengaman sistem kelistrikan kendaraan. Jadi, sedikit saja ada yang aneh pada kelistrikan, terutama kabelnya, sikring akan segera putus. Jika sikring sering putus, periksa kabel yang dicurigai menjadi penyebabnya. Biasanya karena kabel luka atau terkelupas, bersentuhan dengan ground atau massa, dan hal lainnya. Yang ketiga adalah kualitas sikring kurang. Jadi gunakan sikring yang berkualitas bagus, walaupun harganya juga agak mahal. Namun keselamatan lebih penting daripada kendaraan harus terbakar karena hal sepele, karena sikring. Jadi jika sikring sering putus, periksa dahulu mulai dari beban listrik, kabel-kabel, lalu kualitas sikring. Jika terjadi kerusakan pada sikring kendaraan, segera lakukan pemeriksaan dan penggantian sikring. Sekian, terima kasih. Itu saja yang dapat saya sampaikan tentang materi pengaman sistem kelistrikan. Semoga bermanfaat. Saya ucapkan selamat belajar. Sukses selalu untuk kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.